Insan BPJS kerjaan di seluruh Nusantara yang dirahmati Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa adalah ibadah yang memang suatu rutinitas bagi umat Islam, tapi di balik itu kita tahu bahwa perintah dari Allah SWT. Kita ketahui bahwa puasa itu memiliki 8 hikmah dari puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan, dari mensucikan jiwa hingga bagaimana membentuk takwa. Yang pertama, puasa itu mensucikan jiwa. Kenapa mensucikan jiwa? Sebagaimana kita ketahui, puasa itu ada suatu yang bisa kita katakan hanya kita sendiri yang tahu, dan Allah SWT. Saat di dalam rumah yang tertutup, nggak ada orang yang tahu kita mau makan, mau apa, melakukan apa. Tapi karena kita memiliki jiwa, memiliki emosi yang terkontrol, puasa itu mendidik kita bagaimana mensucikan jiwa. Walaupun orang nggak tahu, kita harus kita laksanakan komitmen kita. Puasa tetap puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Hikmah yang kedua adalah hikmah memupuk muqarabatullah. Kenapa? Kita tahu bahwa semua ibadah sebagian besar itu adalah yang kelihatan, yang dicatat. Haji dicatat, umroh dicatat, diketahui orang, zakat diukur. Tapi puasa, nggak ada yang tahu. Ada makanan yang lezat, minuman yang lezat. Kita bisa aja membatalkan puasa ini, tapi karena kita merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT, hal itu tidak kita lakukan. Dan tidak ada yang tahu juga. Puasa itu salah satunya adalah yang tahu hanya diri kita dan Allah SWT. Kenapa? Allah SWT adalah Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mengawasi. Ini hikmah yang ketiga, bisa kita sampaikan hikmah ketiga. Hikmah ketiga itu adalah bagaimana puasa itu bisa meredam nafsu, khususnya nafsu syahwat. Kalau di dunia medis kita melihat puasa itu memiliki atau saat yang paling bagus dalam melakukan hubungan suami istri. Kalau kita baca di beberapa referensi, puasa di sini bisa meredam syahwat. Dan dalam satu hadis Nabi dari Bukhari Muslim, kita ketahui kalau antara lain adalah kalau pemuda itu belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa juga bisa menahan diri kita, nafsu kita, nafsu kebinatangan kita, dari mata, memelihara pandangan kita yang baik-baik.
Antara lain itu, mungkin lebih luas lagi banyak. Nafsu, syahwat itu kan yang sangat menguasai, kita bisa kendalikan karena kita berpuasa. Yang keempat adalah puasa dalam melatih kesabaran. Kita tahu bahwa di dalam puasa itu dalam keadaan orang yang lapar, haus, nafsu itu paling mudah sekali tersenggol sedikit, apaan lu? Nah, seperti itu. Dengan berpuasa itu kita ketahui memiliki aturan-aturan yang membuat kita melatih kesabaran. Kapan waktunya kita sahur, kapan waktunya berbuka. Walaupun kita lapar, karena kita belum waktunya, ya kita sabar, kita latih. Belum waktunya, harus bisa ditahan. Puasa itu bisa melatih orang untuk bisa lebih bersabar dalam situasi apapun. Mungkin Bapak dan Ibu mengalami hal itu. Mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita diminta untuk lebih banyak bersabar. Yang kelima adalah puasa juga bisa membentuk disiplin. Mungkin selama ini kita bangun pagi, sholat malam, apapun suka-suka kita. Tapi dengan puasa, dengan Ramadan ini, kita harus lebih disiplin. Puasa itu memiliki waktu yang mengikat. Dari semenjak sahur kita tidak boleh, setelah imsak kita tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan. Sampai berbuka pada waktunya, pada waktu maghrib, yaitu ketika matahari terbenam. Mungkin selama ini kita malas bangun malam, malas sholat tahajud. Dengan berpuasa kita bisa untuk bangun sahur karena waktunya untuk makan. Jadi kita bisa lebih disiplin. Mungkin selambat laun bisa kita terapkan. Kita dipaksa alat pencernaan kita untuk beristirahat. Nah, dengan beristirahat, alat pencernaan kita akan memberikan kesempatan pada fungsi-fungsi untuk memperbaiki kinerjanya. Ini terbukti di dalam hikayat. Ada Said Hawa dalam Al-Islam, Wal-Islam. Penyebaran penyakit-penyakit yang kronis yang saat ini jarang ditemui pada masyarakat yang rajin melakukan puasa, baik itu puasa Senin Kemis, puasa apa, karena mereka akan secara terakhir. Kita melihat Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mencontohkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang gemar berpuasa sunnah, meskipun beliau usianya sepuh, namun kondisi fisiknya sehat dan terjaga dari penyakit, salah satunya penyakit kadar gula, tetap sehat karena apa? Rajin melakukan puasa sunnah. 7. Hikmah puasa secara sosial. Puasa itu tidak memandang kasta, tidak memandang mana orang kaya, orang miskin, mana orang berpangkat, mana tidak berpangkat, rakyat jelata, tidak ada. Orang kaya, orang yang berkecukupan akan merasakan seperti apa rasanya dan kondisinya tidak makan, meskipun hanya sekitar 14 jam kan. Ini menimbulkan rasa empati, rasa sosial mereka, jadi lebih peduli terhadap masyarakat sekitarnya, dan bisa menumbuhkan dia akan menolong sesama. Yang terakhir, puasa itu bisa membentuk ketakwaan.
Sebagaimana kita tahu bahwa perintah puasa di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kutiba kama 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beriman diminta untuk lebih bertakwa. Kalau beriman semua juga beriman, merasa beriman. Tapi bertakwa belum tentu. Ini saatnya adalah cara pribadi, tujuan pribadi puasa adalah bagaimana kita secara pribadi bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberkahi Allah SWT. Demikian. Wassalamualaikum.